Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Profesor Ambar, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu dosen teman-teman di Universitas Muhammadiyah Kupang. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat bertatap muka kembali melalui media sosial Zoom meeting. Kita hari ini bisa belajar bersama kembali dengan Profesor Ambar ya Prof ya. Sehat ya Prof ya? Insya Allah, alhamdulillah saya sehat. Sudah aman Prof? Suara saya kedengaran Prof? Terdengar, iya terdengar ya. Ibu, jelas. Profesor, waktu dan tempat, monggo Ibu, saya persilakan Ibu. Silakan bisa dimulai Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, mungkin agak terlambat saya masuk, karena tadi setelah kuliah ada mahasiswa yang kemudian konsultasi. Ya, baik, sesuai dengan rencana kita, hari ini kita akan bahas terkait dengan skema yang ada pada hibah penelitian ya. Hibah penelitian khususnya kita nanti akan melihat edisi ke-13 karena pada saat ini sampai hari ini ya kita belum ada pengumuman yang lain, kita masih menggunakan yang edisi ke-13 ini karena memang edisi 13 ini masih baru ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sebagaimana kemarin sudah saya sampaikan bahwa setiap dosen itu mengemban 3 tugas utama, yaitu pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat itu bisa untuk memperkaya materi pembelajaran kita yang kita berikan kepada para mahasiswa. Demikian juga sebaliknya ya, nanti akan ada umpan balik yang bisa kita teliti begitu. Nah, kenapa dosen perlu meneliti? Mengapa kita perlu melakukan penelitian? Ada beberapa hal yang mendasari, yaitu yang pertama adalah pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Di sana disebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian. Demikian juga untuk pasal 60 huruf A Undang-Undang Nomor 14. Kemudian terkait dengan undang-undang tentang guru dan dosen, di sana juga menyebutkan bahwa setiap dosen itu dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya harus melaksanakan kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Kegiatan Tridharma perguruan tinggi itu tadi di slide sebelumnya adalah pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, peraturan menteri yang terbaru tahun 2020 kemarin nomor 3 memuat peraturan terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang di dalamnya juga ada kegiatan penelitian. Nah, penelitian yang dilakukan di dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini tidak hanya dilakukan oleh para mahasiswa, tetapi juga dosennya juga masih tetap wajib melaksanakan kegiatan penelitian. Permendikbud tersebut memuat antara lain standar penelitian yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Ada 8 standar yang harus kita acu ya, setidak-tidaknya kita mengacu standar tersebut, syukur-syukur bisa melampaui gitu, supaya kita nanti memiliki nilai yang lebih baik di dalam akreditasi. Tentu saja standarnya kalau bisa itu melampaui standar yang sudah dibuat oleh Dikti. Nah, terkait kenapa kok kita harus melakukan penelitian, tadi memang ada amanah-amanah, peraturan-peraturan yang istilahnya mewajibkan kita untuk melaksanakan penelitian. Demikian juga kegiatan penelitian ini nantinya juga akan berpengaruh pada kinerja lembaga kita, kinerja perguruan tinggi kita. Kalau kemarin
saya sebutkan pengabdian kepada masyarakat itu memegang porsi sebesar 7,5% totalnya ya, karena 25% dari 40 nggih, Pak. Maka 25% dari 30 jatuhnya 7,5% total, sedangkan untuk yang penelitian ini 40% dari 25. Nah, jadi sekitar 10%. 10% kegiatan penelitian kita itu akan menentukan kinerja perguruan tinggi. Oleh karena itu, kita semua sebagai dosen ini selain melakukan penelitian untuk diri kita sendiri, dalam arti kalau kita melakukan penelitian nanti ada luaran-luaran yang bisa dihasilkan, kinerja kita juga akan menjadi lebih baik. Kinerja kita antara lain yang kita isikan di dalam laporan kinerja dosen ya, atau LKD yang setiap semesternya harus kita buat. Kegiatan kita itu nantinya juga bermanfaat bagi kita. 10% dari kegiatan kita itu mewarnai 10% dari potret atau nilai lembaga kita. Oleh karena itu kita semua bisa melaksanakan kegiatan penelitian ini dengan lebih baik, dengan sukacita juga ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan terpaksa, kita semua melaksanakan ini meskipun ada kewajiban, tetapi kita laksanakan dengan sukacita karena jatuhnya nanti akan ke diri kita sendiri selain ke lembaga dalam jangka panjangnya gitu ya. Untuk kita sendiri nanti bisa naik jabatan akademiknya dalam waktu yang lebih teratur atau dalam waktu yang lebih singkat kalau kinerja kita itu semakin baik gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, menurut panduan edisi ke-13 ada substansi yang berubah dibandingkan dengan edisi sebelumnya. Di dalam panduan ke-13 ini, ketentuan umumnya itu H-indeks ketua pengusul. Jika ketua pengusul ini memiliki H-indeks 3 untuk bidang sosial atau 5 untuk bidang-bidang boleh mengajukan sampai 4 usulan. Kalau itu yang sosialnya 3, yang eksaktannya 2, H-indeks 2 itu sudah boleh mengajukan 4 usulan gitu ya. Sekarang dirubah jadi ketentuannya ini lebih berat, naik gitu ya. Selain H-indeks, bisa juga ketua pengusul ini jika memiliki paten yang sudah granted atau karya yang monumental, itu juga boleh mengajukan sampai 4 usulan. Atau mungkin memiliki naskah akademik dan naskah urgensi yang sudah digunakan oleh khalayak. Jadi misalnya punya naskah akademik tentang peraturan tertentu yang sudah dipakai oleh Pemda gitu ya, sudah disahkan di DPR sana. Nah, itu bisa dilampirkan sebagai bukti kinerja kita dan kita nantinya boleh mengajukan usulan hingga 4 proposal khusus untuk penelitian ya. Ketentuan ini tidak berlaku bagi penelitian-penelitian program pasca sarjana. Di luar tadi hak kita mengusulkan sampai 4 usulan, jika kita memiliki program-program terkait pasca sarjana, jadi misalnya Bapak Ibu punya bimbingan untuk jenjang S2 gitu, menulis tesis, boleh mengajukan sampai 5 usulan. Di luar 4 tadi ada tambahan 5 usulan lagi yang tidak perlu kita nilai H-indeksnya ya. Jadi Bapak Ibu dosen itu kalau punya bimbingan S2 boleh mengajukan penelitian tesis bagi mahasiswa bimbingannya hingga 5 usulan. Kemudian substansi perubahan yang lain terkait dengan bidang fokus yang mengacu pada
prioritas riset nasional tahun 2019-2024. Nah, skema-skema penelitian yang ada di panduan 12 itu mungkin kemarin juga sudah kita singgung ya. Ada penelitian yang sifatnya kompetitif nasional, ada yang penelitian desentralisasi, dan ada yang sifatnya penugasan. Macamnya seperti itu, seperti yang ada di slide. Nanti kita akan bahas satu persatu, khususnya yang akan saya bahas adalah yang terkait dengan skema-skema yang bisa diambil oleh Bapak Ibu di Universitas Muhammadiyah Kupang ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekiranya sudah tidak bisa masuk di skema tersebut, tidak memenuhi syarat untuk itu, nanti saya akan lewati saja. Ini untuk penelitian yang sifatnya dasar, sekali lagi TKT-nya itu antara 1 sampai 3, luaran wajibnya berupa publikasi di jurnal, proceeding atau buku, sedangkan untuk penelitian-penelitian yang sifatnya penelitian terapan, TKT-nya 4 sampai 6, luarannya berupa KI dan juga uji coba produk, sedangkan penelitian pengembangan itu luaran wajibnya berupa KI yang like industri, feasibility study, atau business plan. Nah, selain luaran wajib ini, Bapak Ibu juga bisa membuat kegiatan atau luaran-luaran yang tercantum dalam lampiran 2 nomor 2.10 ya dalam panduan itu. Jadi misalnya di sini dicantumkan untuk penelitian terapan misalnya wajibnya adalah kekayaan intelektual dan uji coba produk. Kalau Bapak Ibu memiliki luaran berupa artikel di jurnal nasional atau jurnal internasional, itu berarti merupakan luaran tambahan. Begitu ya, jadi yang belum termasuk di dalam luaran wajib, kalau Bapak Ibu punya, itu masuknya ke luaran tambahan. Ya, ini alokasi waktu di setiap skema dan juga acuan untuk pendanaannya SPK riset ya, standar biaya keluaran. Kalau penelitian dasar itu mengacu pada SPK riset dasar, penelitian terapan yang mengacu pada SPK riset terapan, penelitian pengembangan mengacu pada SPK riset pengembangan. Untuk PDP, dosen pemula, ini SPK-nya adalah SPK riset pembinaan atau kapasitas. PKPT itu SPK riset atau SPK riset terapan, riset dasar atau terapan. Sedangkan yang pasca sarjana itu riset dasar atau riset terapan juga, sama seperti yang PKPT. Untuk penelitian desentralisasi itu ada PD-UPT, PP-UPT, PT-UPT. Itu sama seperti yang di kompetitif nasional, hanya skemanya adalah terkait dengan perguruan tinggi masing-masing, dasarnya adalah renstra penelitian dari perguruan tinggi, bidang fokusnya diutamakan yang ada di sana. Untuk yang penelitian penugasan, itu Dikti memberikan penugasan kepada peneliti tertentu yang dipandang mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi ini penelitian-penelitian yang penelitinya dipilih oleh Dikti ya. Jadi tidak semua peneliti boleh mengajukan, hanya undangan saja sifatnya. Terkait dengan kewenangan pengusulan, ini untuk klaster binaan, itu bisa ambil untuk skema penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, penelitian dosen pemula, penelitian kerjasama antar perguruan tinggi, maupun penelitian pasca sarjana. Penugasan juga bisa kalau Bapak Ibu memang diberikan penugasan oleh Dikti ya, jadi terkait dengan skema kajian kebijakan strategis, skema world class research, atau skema riset kemitraan, itu boleh dilakukan oleh para peneliti yang ada di klaster binaan jika peneliti tersebut mendapat tugas dari Dikti.
Nah, supaya bisa ditugasi bagaimana? Ya, rekam jejak kita sebagai peneliti harus bagus, harus masuk ke istilahnya jalur hijaunya di sana gitu ya, menjadi peneliti-peneliti yang memiliki rekam jejak yang bagus, yang bisa diamanai oleh Dikti untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan riset tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, khusus untuk pendanaan di tahun 2021 ini, itu yang didanai adalah penelitian multi-years yang lanjutan, juga penelitian hibah yang mestinya didanai di tahun 2020, tetapi tertunda pelaksanaannya karena dananya dipakai untuk biaya mengatasi COVID. Ya. Dan usulan baru untuk pendanaan 2021. Jadi usulan baru ditulis dan disetujui di tahun 2020 akhir ya, untuk didanai di 2021. Nah, untuk saat ini mestinya kita masih akan menunggu pengumuman dari Dikti untuk pelaksanaan pendanaan 2022 yang mestinya kalau tidak salah nanti di sekitar bulan Oktober itu akan dibuka kesempatan penerimaan proposal baru. Kita siap-siap saja, oleh karena itu Universitas Muhammadiyah Kupang hari ini melaksanakan kegiatan istilahnya sosialisasi atau pelatihan gitu ya, untuk nantinya bisa lebih siap di dalam mengajukan usulan proposal yang layak didanai. Jadi targetannya adalah Bapak Ibu sekalian mampu untuk membuat usulan yang layak didanai, yang bisa lolos seleksi di Simlitapmas. Ini skema-skemanya untuk yang tahun 2021 ini yang terlaksana ya. Ada penelitian dosen pemula, penelitian disertasi doktor, penelitian dasar, penelitian terapan, PDUPT dan juga PT-UPT. Nah, di tahun 2022 nanti akan seperti apa? Kita tunggu ya Bapak Ibu sekalian. Kalau informasinya sih masih menunggu berapa besarnya dana yang bisa dialokasikan di tahun yang akan datang. Kira-kira berapa yang akan disetujui oleh DPR sana ya. Karena saat ini juga terjadi perubahan struktur dari yang kemarin itu kita masuk ke Kementerian Ristek. Kita sekarang bergabung lagi di Kemendikbudristek, jadi strukturnya juga kembali ke asalnya lagi. Nah, dana-dana ini juga sedang digodok kembali tentang besarannya berapa yang nantinya akan dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan pendanaan penelitian. Mudah-mudahan jumlahnya masih tetap besar, sehingga akan lebih banyak yang bisa memanfaatkan. Bapak Ibu yang saya hormati, ketentuan umum untuk kita bisa mengajukan proposal ke Simlitapmas itu adalah ketua pengusul harus memiliki NIDN atau bisa juga NIDK. Jadi Bapak Ibu yang mungkin merupakan dosen kontrak di Universitas Muhammadiyah Kupang dan sudah diuruskan untuk mendapatkan NIDK, NIDK-nya sudah keluar, itu bisa mengajukan usulan ke Simlitapmas ya, karena Bapak Ibu sudah punya akun di sana. Pengusulannya dilakukan melalui Simlitapmas dan harus mendapatkan persetujuan dari lembaga penelitian atau LP-nya atau mungkin LPPM ya. Setiap dosen dapat mengusulkan 2 usulan penelitian, satu sebagai ketua, satu sebagai anggota, atau dua-duanya sebagai anggota. Namun jika Bapak Ibu memiliki H-index yang lebih, itu bisa naik tingkat. Mohon maaf, untuk H-index ini ternyata belum direvisi ya. Untuk sosial humaniora itu 3, untuk bidang saintek itu 5 ya sekarang. Itu lebih ketat lagi, jadi naik lagi persyaratannya. Kalau yang di panduan 12 itu seperti ini. Ini masih kemarin belum
Ternyata masih ada hal yang belum saya edit. Ya, baik. Itu kemudian ketentuan yang lainnya, khusus untuk skema penelitian pasca sarjana, pengusul dapat mengajukan paling banyak 5 usulan. Kenapa? Karena kegiatannya ini nantinya dilaksanakan oleh para mahasiswa bimbingan. Jadi bukan kita sebagai dosen yang melakukan penelitian sendiri, tetapi penelitiannya dilakukan oleh bimbingan kita. Dan semakin banyak bimbingan yang bisa diberikan dana ini, harapannya masa studinya akan bisa menjadi lebih cepat. Mereka akan bisa menyelesaikan studi dengan lebih cepat karena ada bantuan dana untuk melaksanakan penelitian. Nah, pelaksana penelitian atau penelitinya jika lalai atau tidak memenuhi target sesuai dengan janji yang sudah ditulis di dalam proposal, maka akan dikenai sanksi. Sanksinya adalah kalau Bapak Ibu itu mengusulkan penelitian yang multi-years, maka tidak akan dilanjutkan, penelitiannya akan terhenti, tidak bisa dilanjutkan. Kalau misalnya penelitiannya adalah monotahun, maka di tahun yang akan datang akan istilahnya sanksinya itu tidak bisa didanai, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita juga harus istilahnya jangan main PHP ketika kita membuat proposal, ya janji-janji yang kita tuliskan di dalam proposal itu harus kita penuhi. Sesuai dengan janji kita, semuanya harus ada luarannya, begitu ya, luarannya sesuai dengan yang kita janjikan. Kemudian ada kewajiban Bapak Ibu sekalian untuk mengisi catatan harian atau logbook, ya logbook itu istilahnya ya catatan harian, bukan dan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf masalah kata sambungnya. Kemudian terkait dengan pendanaan harus mengikuti SPK sesuai dengan RAB yang kita ajukan. Itu standarnya adalah kita pakai standar biaya keluaran. Dan kita juga mengikuti terkait dengan kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Jadi ini SBM, SBK itu kaitannya dengan penyusunan anggaran. Kemudian jangan lupa kalau melakukan publikasi harus mencantumkan acknowledgement atau ucapan terima kasih kepada kementerian yang sudah memberikan dana pendanaan untuk penelitian skema apa gitu. Kalau boleh nanti bisa dicantumkan juga nomor kontraknya dan seterusnya. Itu sebagai tanda ucapan terima kasih kita kepada penyandang dana, Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan melihat skema-skema yang kemungkinan bisa Bapak Ibu usulkan, Bapak Ibu ajukan ya, karena UMK ini masih di klaster binaan, sehingga saya ambilkan skema-skema yang bisa masuk di klaster binaan. Yang pertama adalah penelitian dasar. Penelitian dasar ini menghasilkan prinsip dasar dari teknologi, formulasi konsep, dan atau aplikasi teknologi hingga pembuktian konsep. Penelitian dasar bisa diajukan untuk jangka waktu 2-3 tahun. Pengusulnya adalah kalau S3 minimal asisten ahli atau S2 minimal lektor. Begitu. Ini adalah syarat minimal yang harus dipenuhi, sehingga Bapak Ibu kalau tidak memenuhi hal tersebut ya akan gugur di dalam seleksi administrasi. Kalau Bapak Ibu S2, jabatan akademiknya harus sudah lektor. Sehingga kalau pengusul yang S2 tapi masih asisten ahli, ya tidak bisa masuk ke sini. Nah, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian pengusul ini memiliki minimal 2 artikel di database terindeks bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau 2, atau bisa juga memiliki 3 buku hasil
penelitian yang ber-ISBN atau yang mendapatkan pengesahan dari IKAPI, diterbitkan oleh IKAPI, atau mungkin buku yang diterbitkan oleh penerbit internasional. Nah, sekali lagi supaya Bapak Ibu bisa memenuhi syarat ini, mohon dicek akun di Litapmasnya masing-masing, apakah data Bapak Ibu itu sudah terupdate. Karena kalau belum terupdate, meskipun misalnya Bapak Ibu saat ini sudah doktor gitu ya. Kalau di Simlitapmasnya belum ada status bahwa Bapak Ibu itu doktor, jadi di sana status pendidikannya masih S2, maka Bapak Ibu yang masih asisten ahli, meskipun saat ini sudah doktor, asisten ahli dokter, tapi di Simlitapmasnya masih tercatat S2, maka Bapak Ibu nggak bisa mengajukan penelitian dasar ini. Jadi supaya bisa memenuhi syarat, mohon untuk di-update terlebih dahulu datanya, termasuk juga data-data rekam jejak kita, publikasi kita, atau mungkin buku-buku yang kita miliki yang sudah publish, ya sudah terbit, atau juga haki yang kita peroleh, itu mohon untuk ditambahkan supaya nantinya ini akan menjadi bekal Bapak Ibu atau modal dasar ketika Bapak Ibu mengajukan proposal. Untuk penelitian dasar ini, penelitinya jumlahnya bisa 3 orang, 1 ketua dan 2 anggota, atau berdua juga boleh, 1 ketua, 1 anggota. TKT-nya adalah TKT mulai dari 1 sampai 3. Luaran wajib yang harus dipenuhi adalah 1 artikel di jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi, atau 1 buku hasil penelitian ber-ISBN, atau 3 artikel di proceeding yang terindeks pada database bereputasi, atau bisa juga 3 chapter yang terindeks pada database bereputasi atau ber-ISBN. Nah, selain luaran wajib ini, Bapak Ibu bisa menghasilkan luaran lainnya yang termasuk dengan luaran tambahan. Jadi misalnya di situ diwajibkan 1 artikel di jurnal internasional. Kalau Bapak Ibu bisa menghasilkan 2 artikel di jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi, berarti 1 sebagai luaran wajib, 1-nya lagi luaran tambahan. Begitu, ya, dan seterusnya. Baik, untuk yang berikutnya penelitian terapan, ini jangka waktunya 2-3 tahun juga. Syarat pengusulnya masih sama untuk jenjang pendidikannya. Jika doktor, minimal asisten ahli boleh mengusulkan, kalau S2 itu minimal lektor. Kemudian pengusul minimal memiliki 2 artikel di database terindeks bereputasi atau jurnal nasional, atau memiliki KI yang statusnya terdaftar. Jadi KI status terdaftar saja sudah boleh kalau di sini, atau 3 buku hasil penelitian ber-ISBN atau mendapat pengesahan dari IKAPI, atau mungkin buku yang terbit secara internasional. Jumlah penelitinya juga sama seperti yang penelitian dasar, namun bedanya untuk yang penelitian terapan, ini Bapak Ibu harus memiliki mitra calon pengguna. Jadi nantinya ada surat pernyataan mitra penggunanya itu siapa. Dari penelitian ini akan diterapkan untuk siapa gitu ya, karena penelitian terapan ini berorientasi pada produk iptex yang telah tervalidasi di lingkungan laboratorium maupun lingkungan di lapangan atau lingkungan yang relevan. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan penelitian terapan ini, harapannya nanti memang benar-benar bisa diterapkan kepada siapa? Ya tentu saja ke penggunanya terkait dengan hasil penelitian Bapak Ibu. Oleh karena itu di situ diwajibkan ada mitra calon penggunanya. Nah, luaran wajibnya adalah 1 produk iptex sosbud yang dapat berupa metode
blueprint, perwarupa, sistem, kebijakan, model, atau teknologi tepat guna yang dilindungi oleh KI di tahun pertama. Jadi tahun pertama hasilnya harus sudah itu. Jangka waktu penelitian ini kan bisa 2-3 tahun. Tahun pertamanya harus sudah menghasilkan itu. Kalau di tahun pertama belum dapat menghasilkan itu, ya sudah, nanti tidak bisa dilanjut ke tahun kedua, alias pendanaannya dihentikan. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, selain produk Iptek Sosbud tadi, itu luaran wajib yang diminta adalah berupa dokumentasi hasil uji coba produk, perwarupa, kebijakan, atau pertunjukan karya seni jika Bapak Ibu di bidang seni ya, pada tahun kedua dan selanjutnya. Jadi luaran wajib pada tahun keduanya itu berupa dokumentasi hasil uji coba produk, perwarupa, kebijakan, atau pertunjukan karya seni. Sedangkan luaran-luaran yang lainnya itu masuk ke luaran tambahan, termasuk kalau misalnya Bapak Ibu menghasilkan jurnal atau proceeding dalam seminar nasional, seminar internasional, itu masuknya adalah luaran tambahan. Tingkat kesiapterapan teknologi pada penelitian terapan ini berada pada level 4 sampai 6. Untuk yang penelitian pengembangan, jangka waktunya 3 tahun. Jadi kalau yang penelitian dasar dan penelitian terapan tadi bisa 2-3 tahun, penelitian pengembangan ini 3 tahun. Jadi diberi kesempatan selama 3 tahun agar Bapak Ibu sekalian bisa betul-betul mengembangkan produknya sehingga nantinya bisa mengarah pada terciptanya produk komersial gitu. Jadi luaran wajibnya adalah produk industri atau produk kebijakan. Kalau Bapak Ibu di bidang sosial humaniora tentu saja hasilnya berupa kebijakan. Kalau Bapak Ibu di bidang eksakta atau mungkin juga di bidang pendidikan juga bisa ya, produknya berupa produk industri. Produk industri itu maksudnya adalah produk yang berupa barang ya. Barang ini bisa barang yang berwujud makanan atau barang yang berwujud misalnya yang di FKIP bahan ajar, alat ajar gitu ya Bapak Ibu, menciptakan suatu alat tertentu yang bisa mempermudah pemahaman kepada peserta didik. Itu bisa luaran wajibnya seperti itu. Sedangkan luaran lainnya berupa misalnya jurnal, proceeding, haki, buku, dan lain-lain itu adalah luaran tambahan. Syarat mengajukan usulan untuk skema penelitian terapan ini adalah sama seperti penelitian dasar dan juga penelitian untuk yang penelitian pengembangan sama seperti penelitian dasar maupun penelitian terapan ya. Ketua pengusul ini diwajibkan untuk memiliki 5 artikel di database yang terindeks bereputasi. Terindeks bereputasi ini bisa jurnalnya nasional maupun internasional ya Bapak Ibu sekalian, karena sekarang di Indonesia ini beberapa jurnal nasional sudah terindeks Scopus juga, jadi kita bisa masuk juga untuk ke sana. Jadi tidak hanya Sinta, tapi sudah terindeks Scopus, itu jurnal nasional juga sudah ada. Ya, selain syarat tersebut, ketua pengusul ini juga harus memiliki paten yang terdaftar atau granted atau KI yang lain yang sudah ada sertifikatnya sesuai dengan substansi usulan penelitian. Jadi misalnya Bapak Ibu memiliki hak cipta, sertifikat hak cipta, kemarin sudah saya sampaikan, untuk KI ini kan bisa kita akali, kita pakai hak cipta saja juga sudah boleh, begitu kan ya. Nah, hak cipta ini kalau misalnya berupa KI-nya berupa hak ciptanya
sesuai dengan usulan yang kita teliti, itu sudah bisa dihitung. Tetapi kalau hak ciptanya ini hal lain, ya tentu saja tidak bisa dihitung begitu. Nah, anggota penelitinya bisa 2-3 orang. Kalau penelitian dasar dan penelitian terapan tadi anggotanya hanya 1-2 orang, yang di sini bisa sampai 3 orang. Jadi jumlah penelitinya bisa sampai 4 orang. Kalau di penelitian dasar tidak diminta adanya mitra, di penelitian terapan harus ada mitra yang berupa calon pengguna, yang di penelitian pengembangan mitranya harus investor. Jadi kita harus bermitra dengan investor yang nantinya akan bisa mendanai hasil penelitian kita ini ketika dikomersialisasikan. Jadi kita sudah mencari kira-kira membidik siapa nih investor yang bisa kita rangkul untuk penelitian kita gitu ya. Siapakah investor ini? Bisa saja investornya dari kampus, jadi UMK sendiri berupa investor dari hasil penelitian kita. Bisa juga dari mungkin industri yang terkait, atau mungkin yang ibu-ibu investornya adalah bapak-bapak gitu ya, suaminya. Tapi suaminya yang nantinya memang benar-benar akan mampu atau bersedia untuk membiayai pengembangan produk kita menuju ke arah komersial. Artinya Bapak Ibu sekalian nantinya membuat usaha yang terkait dengan pengembangan produk yang Ibu teliti ini. Jadi itu ya terkait investornya nanti bisa seperti itu. Untuk TKT-nya penelitian pengembangan ini 7-9. Kenapa seperti ini? Ya karena tuntutannya produk ini benar-benar sudah bisa dipublish ke pasaran, sudah bisa diproduksi secara massal begitu. Kalau kebijakan ya sudah bisa dilaksanakan itu ya. Jadi TKT-nya dituntut untuk TKT yang sampai tertinggi. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian untuk penelitian dosen pemula. Penelitian untuk dosen pemula ini para peneliti pemula dapat meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan penelitian. Jadi arahannya adalah seperti itu. Ini memang ditujukan untuk peneliti-peneliti yang istilahnya masih junior ya. Maksimum pendidikannya adalah S2, jadi yang sudah S3 nggak boleh ambil penelitian dosen pemula. Meskipun masih muda ya Bapak Ibu sekalian, tapi kalau sudah doktor itu sudah tidak dianggap sebagai pemula lagi. Kenapa? Karena ketika kita menempuh jenjang pendidikan doktor, maka kita levelnya itu sudah menjadi peneliti yang ahli gitu. Jadi sudah bukan pemula lagi. Nah, pemula ini khusus untuk para dosen yang pendidikannya masih S2 dengan jabatan asisten ahli atau yang belum memiliki jabatan akademik gitu. Jadi benar-benar ini merupakan ya permulaan kegiatan penelitian yang diusulkan, bisa seperti itu. Jadi kalau ada dosen baru ya kita arahkan untuk sambil berlatih mengajukan usulan, itu kita coba dulu untuk penelitian dosen pemula. Tetapi untuk penelitian dosen pemula ini ya kita nggak boleh ambil pemula terus. Kalau sudah ambil pemula nanti berikutnya adalah skema-skema yang lain. Maksimum 2 kali saja untuk ambil skema yang sama di dosen pemula. Jadi Bapak Ibu nggak boleh jadi pemula terus gitu ya. Jangan sampai mempertahankan keahliannya sebagai asisten. Dengan kata lain seperti itu. Jadi supaya bisa naik kelas. Penelitinya bisa terdiri dari 3 orang, satu ketua dengan 2 anggota, atau mungkin 2 orang juga boleh, ketua dan 1 anggota saja. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang mengambil skema penelitian dosen pemula ini
pengusulnya hanya boleh mendapatkan skema ini sebanyak 2 kali, baik itu sebagai ketua maupun anggota. Jadi kalau sudah rekam jejaknya itu Bapak Ibu sudah pernah menjadi anggota dosen pemula 2 kali, pasti akan ditolak kalau mengajukan skema penelitian dosen pemula lagi. Karena nggak boleh sampai lebih dari 2 kali, meskipun posisinya yang lalu itu masih hanya sebagai anggota, bukan pengusul gitu ya, bukan ketua. Sebagai anggota pengusul, bukan ketuanya. Nah, itu maksimal hanya 2 kali. Kalau sudah 2 kali harus naik tingkat, ambil skema yang lain. Nah, penelitian ini hanya berjangka 1 tahun. Luaran wajib yang dituntut adalah 1 artikel ilmiah dalam jurnal nasional ber-ISBN atau 1 artikel dalam jurnal internasional atau 1 artikel dalam proceeding seminar internasional. Nah, kalau Bapak Ibu memiliki luaran yang lain, maka bisa dimasukkan sebagai luaran tambahan. Nah, kemudian untuk penelitian pasca sarjana ini bisa berdurasi waktu 1 sampai 2 tahun. Penelitian pasca sarjana ini diusulkan oleh Bapak Ibu yang sudah bergelar doktor dan mempunyai bimbingan mahasiswa, baik mahasiswa doktor dari dalam maupun luar negeri, baik program doktor by course maupun by research. Bapak Ibu juga ketua pengusul ini harus memiliki minimal 2 artikel sebagai penulis utama atau sebagai penulis korespondensi di jurnal internasional bereputasi. Sedangkan anggota timnya atau anggota penelitinya itu adalah kompromotor dan 1 orang mahasiswa doktor bimbingannya. Jadi tim ini bisa terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah si promotor, yang kedua adalah kopromotornya, yang ketiga adalah mahasiswa yang dibimbingnya tadi. Kenapa? Karena memang penelitian program pascasarjana ini ditujukan antara lain untuk membiayai penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa program doktor agar dia bisa segera lulus, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Luaran wajib yang diminta adalah 1 artikel ilmiah tadi sebagai penulis pertama mahasiswa yang dibimbing, dan ketua peneliti sebagai corresponding author dalam jurnal internasional bereputasi. Nah, kenapa penulis pertamanya adalah mahasiswa yang dibimbing? Ini juga untuk membantu agar si mahasiswa tersebut bisa segera memenuhi syarat untuk ujian disertasinya. Karena biasanya untuk ujian disertasi itu dipersyaratkan si mahasiswa harus sudah memiliki publikasi di jurnal internasional sebagai penulis utama. Gitu. Nah, promotornya tadi sebagai corresponding author, itu boleh seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Sedangkan jika ada luaran-luaran yang lain itu masuk luaran tambahan. Nah, untuk TKT-nya, penelitian program pascasarjana ini TKT-nya boleh sampai 3, 1 sampai 3 gitu ya. Jadi merupakan tingkat kesiapterapan hampir sama seperti penelitian dasar. Oleh karena itu, isi penelitiannya juga mestinya penelitian-penelitian yang dasar ya. Kenapa? Karena memang untuk disertasi biasanya kan kita dituntut untuk menemukan suatu teori gitu ya, kedalaman teori tersebut yang akan kita pertahankan di dalam ujian promosi doktor. Oleh karena itu tingkat kesiapterapan teknologinya ya masih berada di level 1 sampai 3. Tidak dituntut adanya penerapan hasil penelitian ini. Jadi kalau disertasi itu kita dituntutnya adalah menemukan suatu teori. Teori ini tidak harus selalu bisa diterapkan gitu. Jadi makanya TKT-nya
yang dituntut hanya sampai di sini. Jika nantinya Bapak Ibu memiliki kelebihan, artinya hasil penelitian Bapak Ibu itu ternyata bisa diterapkan sampai misalnya level 6 gitu ya. Nah, itu nanti bisa diusulkan tersendiri. Jadi Bapak Ibu selain ikut dalam skema program penelitian pasca sarjana, nanti bisa Bapak Ibu ambil penelitian yang penelitian terapan tadi ya. Misalnya seperti itu. Baik, untuk penelitian kerjasama perguruan tinggi atau PKPT yang kemarin Pak Mahfud ya sudah punya pengalaman mengajukan PKPT. PKPT ini untuk memberi wadah TPP atau tim peneliti pengusul untuk mengadopsi keunggulan dari TPM-nya, tim peneliti mitra serta berpeluang untuk melanjutkan S3 di TPM-nya. Jadi penelitian ini arahnya adalah untuk membantu Bapak Ibu di TPP, tim peneliti pengusul ini, untuk bisa melakukan penelitian dengan mengadopsi apa-apa yang dilakukan oleh tim peneliti mitra kita. Jadi dalam penelitian kerjasama perguruan tinggi ini, kan namanya juga ada kerjasama ya, jadi ada kerjasama antara perguruan tinggi kita dengan perguruan tinggi mitra. Nah, yang menjadi mitra kita itu ada syaratnya. Di dalam mitra itu kita harus bermitra dengan ketua dan anggotanya itu harus sudah doktor. Dan beliau-beliau ini minimal harus memiliki 5 publikasi di jurnal internasional bereputasi, atau memiliki 1 KI yang sudah terdaftar. Itu boleh ya sebagai mitra kita. Kita harus bermitra pada perguruan tinggi yang memiliki pusat penelitian atau kelompok peneliti yang unggul. Minimal TPM ini yang masuk dalam klaster utama. Jadi kalau klasternya masih madya, nggak boleh kita pilih sebagai TPM. Dan pengusul untuk skema penelitian ini, skema penelitian kerjasama perguruan tinggi, ini hanya dibatasi pada perguruan tinggi yang masih dalam klaster binaan atau klaster madya. Pengusulnya karena di sini sebetulnya untuk mendidik para peneliti agar memiliki keunggulan yang baik dengan mengadopsi apa yang dilakukan oleh peneliti di mitra, maka pengusulnya maksimum S2, jabatannya maksimum lektor. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah senior, ini tidak boleh mengambil penelitian yang skema ini. Jangka waktunya bisa 2-3 tahun. Luaran wajib yang harus dihasilkan adalah minimal 1 artikel di jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi, atau minimal 1 buku hasil penelitian ber-ISBN, atau 3 artikel di proceeding yang terindeks pada database bereputasi, atau minimal 3 book chapter yang terindeks pada database bereputasi atau ber-ISBN. Nah, ini luaran wajib ini harus ada, begitu ya. Kalau Bapak Ibu tidak bisa menghasilkan luaran ini di tahun pertama, itu sudah harus nampak, harus ada targetnya ya Bapak Ibu di tahun pertama itu luaran yang akan dihasilkan apa. Kalau luaran itu, luaran yang dijanjikan mestinya adalah salah satu dari luaran wajib ini. Misalnya program Bapak Ibu itu 3 tahun, Bapak Ibu targetannya adalah setiap tahun menghasilkan book chapter. Jadi di tahun pertama ada book chapter yang sudah terbit, itu nanti bisa lanjut ke tahun kedua. Tetapi kalau belum ada, Bapak Ibu enggak ada sama sekali di situ, jurnal internasional juga enggak, buku yang hasil penelitian juga tidak ada, proceeding juga enggak ada, book chapter juga belum, maka nanti tidak bisa lolos di tahun kedua, dananya akan dihentikan. Begitu. Jadi untuk semua skema yang multi tahun itu harus sesuai dengan janji yang sudah kita tuliskan luarannya.
gitu nggih. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan skema-skema yang dapat dimanfaatkan oleh Bapak Ibu di Universitas Muhammadiyah Kupang ini. Nah, mungkin sebelum saya akhiri, saya punya pantun, belajar berpantun Bapak Ibu sekalian. Ini Monggo Ibu. Pipi nenek semakin berkerut. Pipi nenek semakin berkerut karena usianya sudah tua. Rezeki halal mesti dijemput dengan ikhtiar serta takwa. Jadi ini kegiatan penelitian itu merupakan salah satu bentuk rezeki yang kita bisa dapatkan, dan itu merupakan rezeki halal karena kita lakukan dengan usaha kita, ikhtiar kita, dan mestinya juga disertai ketakwaan kita ya. Kita nantinya bisa mendapatkan anugerah proposal kita didanai. Kemudian satu pantun lagi sebagai penyemangat kita, pergi ke pasar naik sepeda, membeli bawang dan juga lada. Kalau berjuang, jangan putus asa, kalau jatuh bangkit sekuat tenaga. Demikian ya Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf, waktu saya kembalikan kepada Bu Rahma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu Rahma masih mute. Terima kasih Prof atas waktunya. Materi yang sangat luar biasa. Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya silahkan raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaannya di grup chat ya Bapak Ibu. Begini Prof, di sini juga kebetulan sedang zuhur, jadi sebagian dari teman-teman dosen sedang berjamaah di masjid karena masjid tidak jauh, tempatnya sangat dekat dengan ini gedung kami Prof. Iya. Di break dulu juga nggak apa-apa, nanti sesi pertanyaan bisa dilanjut mungkin setelah melaksanakan sholat. Ya, ya Prof. Pak Sarwono mungkin bisa bantu untuk kita, aduh mau foto bersama juga masih pada sholat Prof, maaf sebentar. Saya mungkin 10 menit, tunggu 10 menit ya Prof ya. Ya, nggak apa-apa Ibu. Ini kita keluar dulu izin sholat ya Pak, Bu Rahma izin sholat. Jangan Ibu, nanti kita break sholat terlebih dahulu, monggo. Biar mempercepat nanti bisa join kembali. Bisa ditinggalkan kursinya tanpa live dulu ya, nanti bisa bergabung lagi setelah sholat. Ya, terima kasih banyak Prof. Siap Prof, jadi mungkin izin dulu untuk 15 menit kita break dulu untuk sholat terlebih dahulu, nanti setelah itu baru kita kembali lagi masuk Prof. Ya. Izin untuk sholat terlebih dahulu Prof. Ya, baik Bu. Silahkan, monggo. Ya Prof, permisi sebentar. Mana nak? Aduh. Permana lulus kok? Darah? Ibu Ivo tolong di unmute dulu Ibu Ivo. Iya Bu Rama. Ini pending 15 menit.
Apakah sudah berkumpul kembali semuanya? Sudah selesai sholat zuhurnya? Sudah, Bu, sudah. Baik, Sudah, Prof. kita memulai untuk Iya. kita. Maaf Prof, agak sedikit terlambat. Ya. Silakan Ibu. Bapak Ibu, maaf, ini kita waktu breaknya untuk sholat sudah selesai. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaannya di room chat. Bagi Bapak Ibu yang belum absen, silahkan bisa untuk terabsen juga Ibu, untuk absen dulu. Oh, ini sudah ada Pak Mahfud yang raise hand Ibu. Pak Mahfud, silahkan Pak Mahfud. Makasih Bu Rahma. Apa suara saya sudah terdengar jelas? Jelas Pak Mahfud, silakan. Terima kasih, Prof. Sebelumnya mohon maaf, Prof. Bertanya terus nih, Prof. Nggak apa-apa, monggo. Prof, tadi di slide, kalau nggak salah di slide pertama atau kedua tadi tentang high index ya. Kalau saya hubungkan dengan yang, ya, ini pengalaman saya juga yang karena saya kan pernah mengusulkan penelitian dasar gitu ya. Apakah memang high index juga merupakan salah satu pertimbangan Prof? Memang karena waktu saya mengusulkan penelitian dasar itu kan, kalau nggak salah high index saya itu 1. Nah, tapi ini high index yang dimaksudnya apakah high index scholar atau yang skor Sintanya? Itu yang mungkin saya mau konfirmasi, Prof. Baik. Sementara itu dulu, Prof, ya. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Jadi kalau kita memiliki H-index untuk yang bidang ilmu sosial, memiliki H-index 3, itu boleh mengusulkan 4 judul. Tetapi kalau H-index kita itu belum 3, boleh mengusulkan 2 itu, 1 sebagai ketua, 1 sebagai anggota, atau keduanya sebagai anggota. Itu keterlibatan kita di dalam usulan setiap tahunnya ya, setiap tahunnya seperti itu. Nah, H-index apa yang dimaksud? Di situ tidak disebutkan apakah harus H-index Scopus atau boleh Google Scholar gitu kan ya. Jadi sejauh ini kami para reviewer itu masih istilahnya ya membantu para pengusul ini. Kalau H-index yang Google Scholar saja sudah bisa dihitung. Begitu. Jadi untuk perhitungan H-index ini bukan yang di Sinta ya Bapak Ibu sekalian. Kalau skor Sinta itu beda lagi. H-index ini dihitung berdasarkan berapa jumlah yang mensitasi jurnal kita, yang mensitasi karya tulis kita. H-index 1 itu artinya adalah karya kita, 1 judul karya kita ada yang mensitasi minimal 1 orang. Itu kita sudah dapat H-index 1. Kalau 1 paper, misalnya Pak Mahfud punya 5 paper ya yang sudah publish. 1 paper ini disitasi oleh 10 orang, sedangkan yang 4 lainnya belum, itu Pak Mahfud masih H-index-nya 1. Ya. Betul. Nanti ketika judul yang lain disitasi orang, 2. Ya. Jumlah yang lainnya itu hanya 2 saja yang mensitasi. Paper pertama ini 10, paper yang kedua itu 2 orang, H-index Pak Mahfud 2. Ya. Paper yang ketiga, kalau yang mensitasi baru 2, tetap Pak Mahfud H-index-nya tetap baru 2. Ya. Itu karena minimal kalau H-index 3, masing-masing paper tadi ya minimal disitasi oleh 3 karya yang lain. Begitu selanjutnya. Ini agak berbeda dengan penilaian skor Sinta ya. Kalau skor Sinta itu terkait dengan
berapa H-index di Scopus, Ya. berapa H-index di Google Scholar, kemudian berapa jumlah publikasi kita, belum disitasi saja kalau kita memiliki publikasi yang di Scopus itu skor Sintanya akan naik. Begitu. Rumus detailnya memang saya tidak begitu memahami kalau untuk yang Sinta, tapi kalau saya amati seperti itu. Ketika kita punya jurnal atau paper yang sudah publish di jurnal yang terindeks Scopus, maka nilainya nanti akan tambah. Demikian Pak Mahfud. Makasih Prof. Mungkin satu lagi nih Prof. Berkaitan ini, kebetulan memang waktu saya masukkan penelitian dasar juga itu memang salah satu persyaratan tadi kan jumlah jurnal minimal 2 dan atau jurnal nasional terakreditasi Sinta 1, 2 dan atau internasional. Ya. Nah, memang kebetulan yang jurnal saya itu yang kan ada 2 artikel saya Prof itu memang saya terpublikasi di Sinta 2. Tetapi di Sinta itu memang nggak terbaca. Tapi kalau kita buka ke jurnalnya itu sudah memang tertulis memang Sinta 2. Nah, tetapi kalau di Sinta saya buka akun Sinta saya, tapi nggak terdetek gitu bahwa jurnal artikel saya itu di Sinta 2 atau Sinta 1 begitu, Prof. Apakah gimana Prof itu gimana solusinya itu, Prof? Nah. Begini, untuk indeksasi dan pendataan tadi ada kalanya sinkronisasinya itu yang belum terjadi. Kadangkala seperti itu, Bapak. Jadi paper Bapak itu terbit di tahun kapan, si Sinta ini lahirnya kapan, gitu. Jadi kadang-kadang itu juga mempengaruhi. Barangkali Pak Mahfud bisa update saja di akun sister Bapak. Di akun sisternya nanti diupdate seluruh karya Bapak dimasukkan di sana. Kemudian nanti Bapak lakukan sinkronisasi di akun Simlitapmas, disinkronisasi, di Sintanya juga disinkronisasikan. Iya, siap, Pak. Ya. Oke. Ya. Ya, apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih, Prof. Sudah. Oke, sudah. Ya. Terima kasih Pak Mahfud, terima kasih Prof. Bapak Ibu dosen yang lain mungkin ada yang masih ditanyakan Bapak Ibu? Pak Anton deh. Pak Anton sudah raise hand Pak Anton? Oh ya, silakan Pak Anton. Pak Anton? Pak Anton? Ya, silakan Pak Anton. Ibu Rama batal pertanyaannya. Maaf. Masih tidak jadi Prof. Pak Antonnya tidak jadi bertanya Prof. Mungkin Bapak Ibu dosen yang lain ada yang mau bertanya sebelumnya Pak Sarwono. Pak Sarwono ya. Ada tidak Pak Sarwono? Saya yang gantikan deh. Kita mulai. Ya. Oke, Bapak Ibu mohon ini diaktifkan kameranya, kita untuk berfoto bersama dulu, mungkin akan dipandu oleh Ibu Ivo, sebab karena Pak Sarwono ada kegiatan di lab di aula gedung atas, sehingga digantikan dulu oleh Ibu Ivo. Bapak Ibu silahkan aktifkan kameranya terlebih dahulu. Terima kasih banyak Bu Rahma, mohon izin Prof. Bapak Ibu minta izin untuk dinyalakan kameranya. Seperti biasa kita ada 2 slide. Oke, Ibu Vera, Pak Eko, Pak Arifin, Pak Tamrin, Ibu Siti Mutmainah. Marwan sepertinya hilang ya, Pak Marwan tidak. Ibu Egia Lestari, Tabe, minta tolong dinyalakan kameranya. Ibu Dekan lagi sholat non. Oh iya, begitu kita ya. Oke, slide pertama. Oke, kemudian slide yang kedua, Pak Ahmad, Ibu Siti Ramla, Ibu Yanti, Ibu Nia.
Pak Ahmad nggak usah difoto itu Pak Ahmad itu. Ibu Bozia, Ibu Fat, Pak Wahid, KB, nyalakan kameranya. Pak Syahrul. Ibu Nia. Bu Ivo sudah foto belum? Saya lagi tidak sholat, Pak. Foto Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya lanjutkan, silakan Bu Rahma. Terima kasih Ibu Ivo. Bapak Ibu dosen yang bagi yang mau bertanya, silakan bertanya. Mungkin jika tidak raise hand, silakan melalui chat room, tidak apa-apa. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu mungkin yang masih mau bertanya, saya mengingatkan dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk jadwal kita untuk tanggal 2 Oktober itu batas pengumpulan draft panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk tingkat program studi. Kemudian tanggal 7 Oktober itu pengumpulan draft, kalau Bapak Ibu punya draft, proposal, penelitian, atau itu bisa Bapak Ibu juga kumpulkan untuk nanti sama-sama kita bedah bersama dengan Prof. Ambar pada klinik, untuk klinik proposal, penelitian, dan PKM. Kemudian untuk mengingatkan di hari Senin, itu kita sudah masuk di topik yang ketiga, yaitu tentang pengelolaan jurnal ilmiah. Judulnya tentang standarisasi pengelolaan jurnal menuju akreditasi. Nah, ini untuk pesertanya adalah para tim setiap tingkat prodi, tim jurnal apabila ada. Tetapi kalau Bapak Ibu dosen yang lain mau masuk, di luar dari tim juga boleh. Sekali lagi, untuk di tanggal 20 September 2021, insya Allah itu kita akan bertemu di jam 13 waktu Yogyakarta dan jam 14.00 waktu Kupang. Sudah masuk ke topik yang ketiga tentang pengelolaan jurnal ilmiah. Dengan judul standarisasi pengelolaan jurnal menuju akreditasi. Nah, ini sangat diharapkan selain Bapak Ibu dosen adalah Bapak Ibu yang menjadi tim pengelolaan jurnal di masing-masing program studi. Kemudian sekali lagi diingatkan lagi untuk tanggal 2 Oktober adalah batas terakhir pengumpulan draft panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk tingkat program studi, dan tanggal 7 Oktober batas terakhir untuk pengumpulan draft proposal, penelitian, dan PKM dari Bapak Ibu. Karena mengingat insya Allah bulan Oktober itu sudah akan ada, kalau jadi di tahun 2021, untuk panduan yang berikutnya. Jadi paling tidak kita bedah dulu. Kemungkinan bukan panduan dan berikutnya, tetapi kemungkinan panduan ke-13 ini berlaku, dibuka peluang untuk penerimaan proposal baru. Gitu. Oh. Terima kasih banyak Prof. Jadi ini sudah satu kali lagi informasi. Jadi di sini kita pada saat Prof sudah, jadi kita sudah ada bayangan apa yang sudah dilakukan oleh Prof. Ternyata Oktober ini sudah dibuka untuk nanti tadi penelitian ataupun PKM untuk anggaran tahun 2022. Berarti proposalnya diajukan. Bapak matikan dulu suaranya. Silahkan dilanjutkan Ibu Rahma. Oke, terima kasih Ibu Ivo. Bapak Ibu dosen, semoga yang mau bertanya lagi. Pak Mahfud masih raise hand. Pak Mahfud mungkin masih ada dipertanyakan Pak Mahfud. Sorry, lupa lower hand tadi, lupa lower hand. Sorry. Lower hand. Sorry. Bapak Ibu dosen, monggo yang mau dipertanyakan untuk penelitiannya, mungkin yang mau masih mengajukan PDP ataupun kemudian penelitian terapan atau yang lainnya, monggo Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan. Barangkali Bapak Ibu yang belum mengambil program doktor dan jabatan akademiknya masih lektor, belum doktor, masih lektor ke bawah, atau masih asisten ahli begitu ya, atau barangkali belum punya jabatan akademik, skema untuk PKPT itu merupakan skema yang paling mendukung untuk ini ya, pengajuan usulannya.
selain PDP tadi, PKPT itu juga. Tinggal nanti mencari tim peneliti mitranya dari perguruan tinggi yang paling tidak klaster utama begitu. Kalau di NTT ini perguruan tinggi yang kira-kira mitra kan banyak juga ya Bapak Ibu sekalian. Yang sudah masuk ke utama, nggak perlu yang mandiri, utama pun boleh. Tapi yang jelas di sana tim mitranya, tim pengusul mitranya itu adalah beliau yang sudah bergelar doktor. Jadi harus doktor dan punya publikasi tadi. Ibu Rahma bocor, Ibu Rahma. Ya, Suaranya Ibu Rahma bocor. Apa bisa di-mute dulu nggak? Ibu Rahma bocor. Kasih mute dulu. kok bisa dengar suara saya? Sebentar Pak, ini ada di fakultas ada tes mic sebentar, saya inikan dulu Pak ke teman-teman. Kasih mute dulu. Kasih mute dulu, Bu. Kasih mute. Iya. Jadi kalau menurut saya peluang-peluang, jadi Bapak Ibu sekalian khususnya yang dari lembaga penelitian ya bisa memetakan teman-teman dosen di Universitas Muhammadiyah Kupang ini yang mungkin banyak dosen yang muda, belum berjabatan akademik, itu berapa orang, yang asisten ahli masih S2 berapa, kemudian yang sudah S3, yang sudah lektor ke atas itu berapa. Nah, Bapak Ibu yang sudah doktor, sudah lektor ke atas, tentunya bisa diarahkan untuk penelitian-penelitian misalnya yang tadi penelitian terapan, penelitian pengembangan, seperti itu. Kalau yang masih junior, itu ambil PDP, bisa untuk atau PKPT. Ya, tapi memang kalau PKPT, kita harus mencari mitra. Kalau tidak memenuhi syarat, ya tentu saja nanti akan gugur secara administratif. Jadi betul-betul harus dicek terlebih dahulu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi cek dulu syarat-syarat untuk setiap skema supaya kita tidak sia-sia di dalam menulis proposal. Supaya seleksi administrasinya lolos, dan nanti seleksi substansinya juga bagus begitu. Supaya bagus seperti apa? Hampir sama seperti kegiatan kemarin, Bapak Ibu. Pertama kali administrasinya semuanya harus dipastikan bisa lolos. Nah, untuk lolos kan kemarin sudah saya berikan ya poin-poin misalnya untuk skema ini semuanya harus dijawab ya. Jawabannya harus ya. Nah, di penelitian juga demikian. Mungkin nanti yang di pertemuan yang akan datang, kita akan lihat juga pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab ya itu apa saja begitu. Jadi Bapak Ibu jangan sampai ada salah satu yang jawabannya tidak, karena salah satu jawabannya tidak, gugurlah proposal Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita sudah bisa yakin secara administratif bisa lolos, maka nanti kita fokuskan di dalam penulisan substansinya. Bapak Ibu di dalam menuliskan proposal kalimatnya harus jelas, jangan sampai membuat reviewernya bingung begitu ya, bisa menimbulkan salah tafsir. Kalau hal-hal yang seperti ini nanti akan membuat nilainya itu turun begitu. Apalagi kalau reviewer bacanya sudah pusing, langsung dia kasih nilai tidak jelas, nilainya 0 semua, gitu kan sayang. Jadi kejelasan penulisan proposal, baik itu pengabdian masyarakat maupun penelitian itu. Ya, monggo Bu Rahma bisa dilanjut. Oke. Bapak Ibu monggo yang mau ditanya, ada bertanya lagi Bapak Ibu? Silakan.
Mungkin ini sebagian masih Bapak Ibu ada yang masih tutup kameranya, ada yang mungkin masih makan siang atau sudah bergabung ke gedung atas, Bu. Kegiatannya. Bapak, dimatikan mikrofonnya. Barangkali jika kita sudah cukup, mungkin kita bisa akhiri pertemuan kita untuk ketemu lagi besok. Atau Bu Rahma kalau memang apa, coba saya lagi ya, nggak apa-apa ya. Itu Pak, di sebelah ada Pak Yahya sama Pak Marwan yang jadi satu, sampingan mereka masih menyalakan bersamaan. Maksudnya kalau begitu Bu, di mute dulu lah, di mute dulu yang lain. Ayah di mute dulu, sebentar Bapak, mereka bapak-bapak yang sudah sepuh jadi agak kurang paham IT, sebentar saya matikan punya mereka dulu. Mungkin saya bisa ini Prof, bisa bertanya sedikit lagi Prof? Iya, silakan Pak Mahfud. Ya, mungkin sedikit cerita pengalaman ya Prof ya. Memang yang sebelumnya kan saya mengajukan PKPT, memang PKPT waktu itu saya alhamdulillah lolos memang di 2019 itu. Hanya memang pada saat 2019 itu kan evaluasi, kalau sebelumnya kan PKPT itu setahun, otomatis tahun keduanya pasti didanai biasanya sebelumnya. Ternyata memang di 2019 itu ternyata ada mohon maaf nih, Ibu Rahma bisa di-mute dulu, Ibu Rahma. Ibu Rahma bisa di-mute dulu. Ibu Rahma. Oke. Maaf, Prof. Jadi memang waktu PKPT 2019 itu di tahun kedua tuh memang nggak didanai. Memang saya akui memang waktu itu ada persyaratan-persyaratan, memang waktu itu kami tidak mengunggah syarat mengunggah kewajiban khusus waktu itu ya, kalau nggak salah ya. Luaran itu. Biasanya memang luarannya yang diminta. Ya, betul Prof ya. Waktu itu kan kami terpengaruh, yang sebelumnya kan teman-temannya kan biasanya itu langsung didanai biasanya. Kita waktu itu ya kayak terlena gitu, jadi pas tahun kedua nggak didanai waktu itu. Jadi sehingga waktu itu saya mengajukan penelitian dasar karena nggak didanai. Tahun berikutnya saya lanjutkan, sebenarnya itu penelitian lanjut tahun kedua dari PKPT sebelumnya. Saya berusaha untuk melanjutkan di penelitian dasar. Memang ada beberapa yang saya kembangkan. Yang mungkin jadi pertanyaan saya, Prof, kalau seandainya nih Prof ya, mungkin untuk teman-teman juga, kalau seandainya saya ingin, karena PKPT setahu saya kan maksimal 2 kali, nggak salah ya, maksimal 2 kali. Masih bisa ada kesempatan karena pertama kali sudah lolos, berarti kan ada kesempatan yang kedua kali nih untuk yang kedua kalinya. Apakah kalau yang kedua kalinya misalnya sama mengajukan PKPT lagi, apakah TPM-nya atau perguruan tinggi mitranya itu apakah boleh sama atau harus TPM yang berbeda lagi, Prof? Kira-kira begitu, Prof. Ya, itu aja, Prof. Terima kasih, Pak Mahfud. Ya. Di dalam panduan tidak ada persyaratan harus berbeda. Berarti sama pun boleh. Topik yang dikaji juga mungkin masih itu juga boleh, tetapi mesti ada kebaruannya, begitu ya, Bapak. Jadi tidak boleh sama persis. Kalau sama persis ya duplikasi. Iya. Harus ada perbedaannya, begitu ya. Dalam proposal mungkin juga tadi tidak menjadi pesan lagi. Makanya istilahnya rekam jejak Bapak itu diceritakan dulu mengajukan usulan ini seperti apa, hasilnya apa, kemudian untuk usulan ini akan dikembangkan, targetnya apa. Itu yang harus dijelaskan di dalam proposal, khususnya ditulis di dalam ringkasan. Begitu Bapak. Jadi sampai sejauh ini di dalam panduan pun tidak ada ketentuan TPM-nya harus berubah. Sama pun nggak masalah. Oke. Makasih, Prof. Rasanya kalau sudah pernah berhasil, itu sebetulnya Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui triknya ya. Dulu saya lolos itu proposal saya seperti ini ya, supaya kita lolos lagi ya kita buat seperti itu, syukur-syukur lebih bagus lagi karena kompetisi sekarang semakin ketat gitu. Jumlah yang mengusulkan semakin banyak. Kalau kita skornya hanya sama seperti yang dulu, bisa saja kita kemudian posisinya di bawah passing grade. Kalau dana yang tersedia kan terbatas ya Bapak Ibu sekalian. Barangkali dulu itu dananya banyak sekali. Kalau
kemarin saya perlihatkan grafik pendanaan ya, dari tahun ke tahun itu semakin turun kan Bapak Ibu sekalian. Jadi alokasi dana yang tersedia itu memang semakin turun. Sedangkan yang memperebutkan itu semakin banyak. Sehingga kompetisi ini semakin ketat. Nah, karena kompetisinya semakin ketat, tentu saja passing grade-nya akan naik. Begitu. Jadi untuk tahun yang lalu barangkali skor 560 itu sudah lolos. Tapi kalau sekarang karena kompetisinya itu sangat ketat, mungkin skor 600 pun belum lolos. Begitu. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus tetap berusaha untuk bisa mendapatkan nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Ya, supaya kita bisa mendapatkan nilai yang bagus, yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, kualitas proposal kita itu juga harus kita perhatikan. Demikian Pak Mahfud, mungkin bisa dicoba lagi nanti untuk Ya, Prof. Ya, siap. Makasih, bisa Prof. mengajukan kembali. Ya, makasih Prof. Insya Allah, bismillah, insya Allah. Bapak Ibu mungkin masih ada yang mau ditanyakan lagi? Iya, saya izin bertanya, Bu Rahma. Selamat Silakan, siang, Bu. Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Izin bertanya, Prof. Jadi kebetulan saya juga sama dengan Pak Mahfud usul penelitian dasar, namun belum rezekinya. Jadi kemarin juga belum lolos. Dan hanya Mohon saya maaf, ada gangguan sinyal saya, suaranya terputus-putus, saya tidak terlalu bisa mendengarkan. Mungkin bisa diulang kembali. ini, Prof. Kebetulan saya pernah mengusulkan ini penelitian dasar, tapi juga belum lolos juga. Tapi sekarang setelah ini tadi melihat pemaparan dari Prof. Ambar, saya ingin mencoba untuk yang PDD, Prof. Namun persyaratannya saya melihat juga berat juga, karena kebetulan saya baru memiliki satu jurnal yang internasional. Akan tetapi untuk proceeding ada lagi satu, Prof. Itu tidak diperbolehkan ya, Prof, kalau satunya proceeding. Jadi dua-duanya harus jurnal internasional. Persyaratan tersebut adalah atau Ibu, jadi dua atau ini atau begitu Ibu. Jadi misalnya ada hakinya yang sudah granted atau, jadi kalau atau itu boleh salah satu, tapi memang tidak digabungkan, tidak digabungkan. Oh begitu, Dan karena saya melihat atau tadi ya. dua itu jurnal internasional, jadi memang saya mungkin belum bisa itu. Tapi untuk ini, Prof, ketuanya berarti promotor ya, Prof, ya? Ketuanya harus promotornya ya, syaratnya begitu. Kalau untuk penelitian pasca sarjana itu ya ada promotornya yang mengusulkan. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, untuk yang program pasca sarjana atau yang disertasi doktor misalnya ya, disertasi doktor itu kalau sekarang yang mengusulkan adalah kita sendiri. Jadi institusinya juga institusi kita. Tetapi di situ sudah ada promotornya ya. Jadi promotornya tadi bisa berperan sebagai anggota tim peneliti. Bisa begitu. Atau kalau ketentuannya promotornya sebagai ketua, anggotanya co-promotor dan dosen, jadi calon doktor tadi, kandidat doktor, tetapi pengusulnya ada dari lembaga kita. Begitu Ibu. Terima kasih Prof. masukannya. Dia sedang menempuh pendidikan doktor, ya silakan bisa diambil penelitian disertasi doktor. Terima kasih Prof. Terima kasih Ibu Dekan. Hebat sekali ya Bu Dekan, S3 juga begitu ya? Belum Prof, baru mulai Prof.
mulai itu kan juga sesuatu yang konsentrasi penuh, padahal di awal-awal biasanya kita menyesuaikan, ada teori-teori yang harus kita ambilkan ya, harus menyelesaikan sesuatu, nanti kita juga harus dilihat progresnya, jadi penelitiannya atau proposalnya harus mulai disusun. Jangan lupa. Baik, terima kasih Prof. Ibu Rahma, monggo bisa dilanjut. Rahmat kembali. Ya Ibu, Bapak Ibu mungkin masih mau ada yang bertanya lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan monggo. Kita masih ada waktu, karena ini nanti kebetulan Prof, kami di tempat kami jam 2 ada kegiatan di aula untuk dosen dan pejabat struktural. Jadi ini masih ada waktu beberapa menit lagi Bapak Ibu, bagi yang mau bertanya silahkan. Kalau waktu Jogja ini sedang adzan zuhur, ini sudah mulai. Oh, nggih. Jogja, kita terpaut 1 jam, nggih, Bu, nggih. Ya. Baik, langsung kesimpulan, Bu. Ibu Ivo mungkin masih ada yang ditanyakan, Ibu Tumaina atau Pak Muhajir. Sementara pas, Bu. Hanya untuk hari Senin, topiknya itu sudah masuk ke topik ketiga. Baik, Pak Marwan mungkin bisa dimatikan, di-unmute dulu Pak Marwan. Ya, karena semua mati, Bu Rahma juga mati mic-nya. Iya Ibu, karena di sini banyak bapak-bapak. Ya, monggo silakan. Mungkin Ibu, karena mungkin sudah tidak ada Bapak Ibu yang bertanya lagi, atau kita tutup saja Ibu? Baik, silakan, boleh silakan. Ibu, Ditutup. Jika Ibu Ivo bagaimana Ibu Ivo? Ya, boleh Bu, silakan memberikan kesimpulan Bu Rahma. Ibu Ivo suaranya kurang jelas Ibu Ivo. Bu Rahma silakan diberikan kesimpulan Bu Rahma. Oh iya, terima kasih Ibu Ivo bahwa kesimpulannya mengenai hari ini kita membahas tentang skema-skema penelitian. Yang pertama adalah kompetitif rasional, kemudian desentralisasi, penugasan, dan luaran wajib. Kemudian ada ketentuan umum, Bapak Ibu, ya, ketentuan umum itu untuk mengajukan pembiayaan. Yang pertama, ketua pengusul dosen harus memiliki NIDK ataupun NIDN, kemudian harus melalui Sipniptamas dan mendapatkan persetujuan dari LP atau LPPM. Setiap dosen mendapat mengusulkan 2 usulan penelitian, kemudian dosen yang memiliki indeks lebih dari 2 untuk bidang sosial humaniora. Kemudian untuk ketentuan umum, khusus untuk skema penelitian pascasarjana, pengusul dapat mengusulkan paling banyak 5 kali usulan. Kemudian pelaksanaan penelitian yang melalui atau tidak memenuhi target dapat dikenakan sanksi. Kemudian panduan mengikuti SBK dengan RAB, Bapak Ibu. Kemudian terakhir adalah mengikuti SBM kewajiban yang dengan mencantumkan RAB-nya. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih Prof atas waktunya. Ya, sama-sama Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Ya, terima kasih Bapak Ibu dosen, Profesor Terima Ambar. kasih Prof. Ambar. Maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Ivo. Ibu silakan. Terima kasih banyak Bu Rahma. Terima kasih banyak Prof. Dr. Insinyur Ambar Rukmini MP. Jadi sekali lagi terima kasih, ini kita sudah masuk di pertemuan ke-8. Insya Allah
hari Senin di pertemuan ke-9 kita akan bertemu lagi dengan yang ketiga, yaitu tentang pengelolaan jurnal ilmiah. Diharapkan Bapak Ibu tim penyusun jurnal yang ada di program studi untuk hadir. Kalau ternyata ada di luar dari dosen, misalnya teknik dan sebagainya, juga boleh diikut sertakan. Tetapi tim yang terlibat dalam pengelolaan jurnal ilmiah tersebut. Dengan judul standarisasi pengelolaan jurnal menuju akreditasi. Waktunya itu insya Allah pukul 13.00 waktu Yogyakarta dan pukul 14.00 waktu Kupang. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak untuk Prof. Dr. Insinyur Ambar Rukmini MP. Sama-sama Ibu-Ibu, salam sehat untuk semuanya. Mohon maaf jika berkenan ya, karena outputnya nanti kita kan harus menghasilkan antara lain untuk kurikulum itu ya dokumen kurikulumnya begitu ya. Kemudian untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat karena yang didanai oleh program data sharing untuk UMK ini kan sebetulnya untuk yang proposal pengabdian kepada masyarakat. Ya mohon nanti ada keluaran berupa proposal pengabdian kepada masyarakat yang siap untuk disubmit ke Simlitapmas. Kemudian untuk jurnal ini karena outputnya atau hasil luaran yang diharapkan dari program pengelolaan jurnal ini adalah jurnal yang ada di UMK itu bisa terakreditasi. Oleh karena itu kita fokusnya nanti adalah untuk menyiapkan jurnal-jurnal yang ada di lingkungan UMK ini untuk mendaftarkan di paling tidak misalnya kalau saat ini itu belum terakreditasi ya masuk dulu ke Arjuna misalnya begitu ya, atau portal Garuda. Nah, sebelum kita ke Sinta, tapi sambil kita menyiapkan untuk bisa ke Sinta. Demikian ya Bapak Ibu sekalian, jadi mohon nanti tim seperti yang disampaikan Bu Ivo, tim pengelola jurnal atau redaktur dari jurnal ini bisa hadir pada pertemuan yang akan datang, sekaligus mungkin bisa menyiapkan dokumen-dokumennya agar kita bisa segera melakukan pendaftaran. Demikian. Ya, terima kasih banyak Prof. Jadi seperti itu Bapak Ibu, mohon dikonfirmasi terutama Ketua Program Studi atau Sekretaris Program Studi kepada tim-tim pengelolaan jurnal di tingkat program seperti itu. Sebelum berakhir sama-sama kita lapaskan hamdalah. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih. Ya, terima kasih banyak Prof. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Mohon izin, mohon pamit Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Prof. ilmunya. Matur nuwun, Prof. Matur nuwun, Prof. Ya punten nggih Prof nggih. Sugeng sehat, ngatur sugeng sehat Prof. Matur nuwun, sehat buat Nggih, semuanya. Kita ketemu besok Senin. Semangat Bapak Ibu. Semangat Bapak Ibu semuanya. Salam sehat untuk semua. Terima kasih Bu Rahma. Terima kasih Ibu Ivo, Bapak Ibu dosen.